dan merupakan diri kamu sendiri. Orang yang seperti itu, ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kalau sudah fasik itu mustahil masuk surga, Pak. Jadi memang ancamannya berat itu. Siapa-siapa yang tidak kenal dirinya itu pasti tidak kenal Tuhan. Maka dia termasuk orang fasik. Orang fasik sudah di luar Islam, sama dengan orang murtad. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. Jadi kalau orang yang beriman itu, iman itu adalah merupakan kata asal daripada beriman. Iman beriman. Jadi bisa diartikan bahwa wahai orang yang memiliki iman, wahai orang yang memiliki iman. Jadi siapa itu orang yang memiliki iman sebenarnya? Ya tentu jasad kita yang memiliki roh. Jadi roh inilah yang beriman sebenarnya. Dia tidak keluar ke dunia ini tanpa iman. Jadi semua yang tidak mengaku beriman itu gugur keluar di permukaan bumi. Tidak ada yang hidup. Berarti yang hidup ini adalah yang sudah punya tanggung jawab. Oleh karena itu dia dibebani hukum, dibebani utang, dibebani janji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah, taqwalah. Kemudian disambung, wal tandur nafsun ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu itu senantiasa melihat diri kamu. Padahal kita sebenarnya tidak pernah melihat diri kita. Siapapun juga ini yang ada di sini tidak ada yang pernah melihat dirinya. Tapi karena diri itu ada, Allah menyuruh kita, wal tandur nafsum ma qaddamat lighadin. Hendaklah kamu senantiasa memandang. Jadi wal tandur, hendaklah engkau melihat nafsun diri kamu ma qaddamat lighadin, pada hari yang akan datang atau hari esok. Ya maksudnya besok ini hari yang akan datang. Hari apa itu? Hari kematian kamu. Hendaklah engkau memperhatikan diri kamu pada hari esok, pada hari di mana kamu akan menempuh kematian. Wattaqullah, dengan takwa kepada Allah. Innallaha khabirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi Allah betul-betul menyuruh kita memperhatikan diri kita ini. Karena banyak di antara kita orang hidup ini tidak ada perhatiannya kepada dirinya. Yang ada perhatiannya ya kepada lingkungannya, ya kepada kehidupan sehari-hari. Tapi diri ini terbengkalai, tidak diurus. Menurut penyelidikan para ahli, bahwa kebobrokan akhlak yang ada sekarang ini justru karena pelecehan terhadap diri manusia. Banyak manusia tidak kenal dirinya. Itu di Amerika dan di Inggris, setiap dosen pasti mengantongi kitab suci. Kalau dosennya Islam pasti mengantongi Al-Quran. Kalau dosennya Nasrani pasti mengantongi kitab Alkitab. Begitu sekarang itu perhatian orang kepada agama, karena pelecehan agama ini termasuk pelecehan diri. Ya karena agama itu kan nilai moral, spiritual. Di lain pihak, memandang diri ini adalah satu pegangan manusia. Karena diri itu kan pegangan manusia, Pak. Sekarang kita hidup ini berpegang kepada diri. Ada 3 pegangan kita, diri, nur, sifat. Diri kita pakai komunikasi. Kita tidak pernah tidak komunikasi dengan diri kita. Inilah yang dimaksud dengan hablum minan nas. Hubungan antara otak kita dengan hati kita. Ada di sinergi, di sinkron. Hubungannya selalu berlangsung. Sehingga setiap ucapannya selalu terkontrol. Seluruh perbuatannya selalu terkontrol. Karena hatinya ini menjadi petunjuk, menjadi guru, menjadi nur, menjadi sinar untuk menjalani hidup dan kehidupan. Lalu kemudian Allah menyambung itu,
Wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Jangan kamu lupa atau melupakan Allah, fa'ansahum anfusahum, dan melupakan diri kamu sendiri. Orang yang seperti itu, ulaika humul fasikun, mereka itu adalah orang-orang yang fasik. Kalau sudah fasik itu mustahil masuk surga, Pak. Jadi memang ancamannya berat itu. Siapa-siapa yang tidak kenal dirinya itu pasti tidak kenal Tuhan. Maka dia termasuk orang fasik. Orang fasik sudah di luar Islam, sama dengan orang murtad, tapi dia sudah fasik. Itu yang katanya Imam Malik itu, man tasawwafa walam yatafaqqah faqad tazandaka. Barang siapa faqad tafassaka, barang siapa bertasawuf tapi tidak berfikih, maka dia fasik. Jadi man tafaqqah biasa, siapa yang berfikih tidak bertasawuf maka dia fasik. Wa man tasawwafa bi ghairi tafaqquhin faqad tazandaka. Barang siapa bertasawuf tapi tidak berfikih maka dia zindik. Zindik ini sama dengan fasik, dua-duanya sesat. Jadi ilmu itu hanya dua, ilmu syariah, ilmu hukum fikih, dan ilmu tasawuf atau ilmu hakikat, ya, ilmu hakikat untuk keyakinan. Karena suatu amal diwajibkan, jadi itu hukumnya wajib. Wajib diyakini bahwa amal saya ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa tadi sembahyang maghrib tidak yakin diterima, maka tidak diterima itu. Kalau ada kata di situ mudah-mudahan diterima, tidak diterima itu. Karena kata mudah-mudahan itu adalah keraguan. Makanya waktu Rabi'ah di Pinang itu sama Hasan Basri, maharnya apa Rabi'ah? Cuma satu pertanyaan, apa kau bisa mengucapkan 2 kalimat syahadat menjelang kematian kamu? Kata Hasan Basri, insya Allah. Pasti jadi. Ya mestinya dapat 100 kalau insya Allah tuh, kan kedudukan kehambaan itu. Tapi Rabi'ah tidak mau. Kau harus bisa. Kenapa pakai insya Allah? Sama dengan 4 tabi'uni, tidak ada insya Allah yuhibbukumullah. Pasti 2 kali 2 tidak ada insya Allah 4. Semua kepastian itu dibicarakan dalam ilmu tasawuf atau ilmu hakiki. Ilmu hakiki itu adalah ilmu yang sebenar-benarnya ilmu. Jadi setiap orang berbicara tentang suatu keyakinan, tidak pakai lagi insya Allah. Hanya ilmu hukum, ilmu fikih yang memakai insya Allah. Jadi dia belajar tidak standar, dia memakai otaknya dulu. Tapi kita belajar ilmu hakiki ini atau ilmu tasawuf, landasannya Al-Quran dan hadis Rasulullah. Jadi tidak akan keluar dari koridor, tidak akan keluar, malah memberikan ketenangan hati kita. Setiap ibadah yang kita lakukan pasti kita mempunyai keyakinan bahwa sampai ibadah dan diterima oleh Allah berdasarkan firman Allah, "Fadhkuruni azkurukum washkuruni wa la takfurun." Semua kita ini punya gudang. Itu di dalam Al-Quran, "Sanurihim ayatuna fil afaqi wa fi anfusikum hatta yatabayyana annahul haq." Akan kutunjukkan bahwa di dalam diri kamu itu ada gudangnya ilmu. Ada lautan ilmu yang tidak bisa diukur oleh siapapun juga. Coba kalau umpamanya sudah jadi, saudara punya hati, tinggal ambil pensil saja atau ambil pulpen menulis. Itu berarti di dalam itu ada gudangnya ilmu. Tapi banyak orang yang tidak menimba ilmu dari sumurnya sendiri. Ya, dia ambil dari luar. Banyak profesor di otaknya tumbuh paham orang lain. Banyak doktor di otaknya tumbuh tanaman ilmu orang lain. Dia sendiri tidak punya kapling di dalam otaknya sendiri. Itulah zaman kita sekarang. Karena kita banyak meninggalkan diri kita, maka Allah menurunkan bala, Allah menurunkan peringatan. Karena kamu termasuk orang yang fasik, kamu melupakan dirimu, melupakan Tuhanmu, sehingga kamu golongan yang fasik. Di sini la yastawi ashabun nari wa ashabul jannah. Tidak sama ahli surga dengan ahli neraka. La yastawi ashabun nari wa ashabul jannah humul faizun. Jadi orang-orang yang ahli jannah itu dia termasuk orang-orang yang damai, tenteram, dia bahagia. Udah jangan pas, dia tidak dipusingi oleh dunia. Jadi ingat itu, siapa yang dipusingi oleh dunia itu, kau punya jalan surga masih dekat itu. Jangan sampai dunia ini menjadi hambatan. Karena kita ini diutus sebagai khalifah. Kalau
Anda tidak bisa kuasai dunia ini, berarti Anda gagal sebagai khalifah. Dan itu Tuhan tidak main-main. Kamu dijadikan khalifah dengan seluruh alat pendukung. Halaqtu sayyi ajrika. Aku ciptakan semuanya itu untuk kamu. Hanya engkau untuk aku. Engkau itu untuk aku. Semua sesuatu untuk kamu. Dan engkau itu untuk aku. Wa halaqtuka minni, aku ciptakan engkau untuk. Betapa ruginya kita ini kalau kita dijajah oleh yang seharusnya kita jajah, tapi dia menjajah kita. Sama sekarang zaman sekarang ada orang yang belajar sama jin, yang seharusnya jin itu belajar sama kita. Ada orang yang akrab dengan jin, dia menggunakan jin sebagai alat untuk memperdaya diri, alat untuk berkurang, alat untuk mempercantik diri. Padahal jin seharusnya golongan kita itu kan termasuk dia golongan sesuatu. Nah kita ini bosnya sesuatu, bosnya Pak. Kita ini petinggi dari seluruh yang ada. Apabila kita itu sudah turun kelas, nah jin naik, berarti kita orang celaka. Makanya ini orang-orang yang berhubungan dengan jin itu luar biasa begini. Luar biasa, cuma tidak ada yang peringati. Atau mungkin ada yang peringati tapi dibilangin bagaimana di pencaharian saya. Ada orang mau kaya raya berhubungan dengan jin. Ada orang tidak mau turun dari jabatannya, dia gunakan jin. Jadi makanya sekarang kita ini cenderung bagaimana membina pribadi kita masing-masing. Bagaimana membina diri kita supaya kita ini betul-betul menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala dan menjadi khalifahnya Allah Subhanahu wa taala. Makanya wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Jangan berhenti memperhatikan kau punya diri. Jangan berhenti kamu kontrol kau punya diri. Wattaqullah, dengan kontrol takwa kepada Allah. Sehingga apa yang kamu lakukan tidak terlepas daripada ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang sudah diakui hamba Allah Subhanahu wa taala pasti dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang sangat mesra. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang, wahai ruh yang tenang. Jadi tidak ada memang jasad yang tenang itu, Pak. Tidak ada. Tidak ada akal yang tenang. Ruh itu yang tenang. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Irji'i, kembalilah kepadaku. Sekarang ini kembalilah kepadaku. Dengan mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan nanti sakaratil maut baru bilang kembali. Bukan sekarang. Anda tidak bisa melakukan itu di sakaratil maut kalau sekarang ini Anda tidak lakukan. Karena yang terjadi nanti hari ini, Pak. Yang terjadi besok karena hari ini. Tidak ada besok kalau bukan hari ini. Maka untuk kamu selamat, kamu bahagia hari esok, hari ini. Hari inilah kerjakan. Selalu kau kembali kepada Allah. Jangan sampai kau tidak kembali kepada Allah. Dikerjakan apa yang menjadi kewajiban kita dalam hidup ini. Tapi jangan lupa, selalulah kembali kepada Allah. Irji'i ila rabbiki. Irji'i ila rabbiki. Radiyatan mardiyah. Kembalilah kepada Tuhanmu dengan ridha. Ridha, mardiyah, lagi diridai. Jadi kau punya ridha itu diridai Allah. Kenapa? Karena ridamu itu ridha Allah sebenarnya. Dari mana kau ambil ridha kalau bukan ridhanya Allah Subhanahu? Makanya kalau kamu ridha pasti kamu diridai. Karena ridha yang kau pakai ridhanya Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang kau pakai hidupnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana bisa mati? Nah, hidup yang kau pakai hidupnya. Kalau hidup yang kau pakai itu mati, berarti Allah juga mati. Tidak mungkin Allah mati, mustahil, naudzubillah. Hidup yang kau pakai ini hidupnya. Jadi kalau kau kembali kepada Allah, nyatu dengan Allah, betul-betul itulah manusia yang paling beruntung. Yang paling beruntung hidup di dunia ini. Mungkin di dunia ini terlihat orangnya biasa-biasa saja, akan tetapi rohaninya. Jangan mimpi perjuangan berhasil kalau hati kita ini kotor. Bersihkan kau punya hati. Qad aflaha man zakkaha. Itu Allah sendiri yang langsung memuji. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh bahagialah, sungguh bahagia yang selalu bersih hatinya. Baik dia politisi maupun dia seorang dai, seorang pedagang, seorang pengusaha. Kalau hatinya bersih, pasti berkah pekerjaannya. Dan celakalah orang yang kotor. Kalau Allah bilang celaka, pasti celaka. Satu dunia orang mengangkat kamu tidak akan bisa terangkat. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil
fala hadiyalah. Siapa yang diangkat tidak ada yang bisa menurunkan, tapi siapa yang diturunkan tidak bisa ada yang mengangkat. Nah itulah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ketetapannya. Kita sekarang sedang menjalani itu. Jadi wal tandur nafsu ma qaddamat ligat. Jadi hari demi hari kita senantiasa meneliti diri kita, perjalanan kita. Nah sehingga kita tahu betul-betul hari ini berapa kali saya dusta. Coba tolong itu. Ini hari kemarin kita berapa kali dusta. Alhamdulillah rasanya tidak pernah saya dusta kemarin. Ini hari sudah berganti siang dengan malam. Alhamdulillah tadi siang rasanya belum pernah saya dusta. Coba begitu aja terus menerus. Nah cuma yang kita usahakan lagi bagaimana pengamalannya ini sehingga kita memiliki dan kita mengamalkan sehingga betul-betul ilmu itu memberikan cahaya kepada diri kita. Bukan yang hitam berarti jadi putih, bukan. Artinya dia memberikan cahaya itu dia memberikan kenikmatan. Ya, ilmu yang kita miliki ini memberikan kenikmatan di dalam perjalanan hidup dan kehidupan serta penghidupan kita. Dia memberikan cahaya betul-betul. Karena kalau tidak seperti itu, berarti kita ini termasuk orang yang rugi mendapatkan ilmu yang sangat tinggi. Karena Rasulullah itu ada pada tiap-tiap diri manusia. Ini juga tidak ada orang yang mengkaji seperti itu. Balighu anni, sampaikan dari aku. Ada dua dari aku. Ada yang mantan dari aku yang tertulis di dalam buku-buku hadis. Ada yang dari aku langsung. Sampai sekarang ini Rasulullah tidak pernah berhenti bicara dengan kamu. Cuma kau yang tidak memahami pembicaraannya. Kamu yang tidak mau sering berbicara dengan dia. Seorang ahli da'i, dia senantiasa dengan Rasulullah, tidak mau lepas. Karena hanya Rasulullah yang berbicara tanpa konsep. Kenapa? Karena dia adalah konsepnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah itu konsepnya Allah. Jadi hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena kita ini kan hambanya, kita ini kan kekasihnya. Masa dengan kekasihnya selalu berjauhan, selalu lupa? Itu bukan kekasih namanya. Kekasihnya saja manusia itu luar biasa. Tidak enak kalau tidak ketemu. Kalau lama tidak ketemu, rasanya sehari rasa setahun, 2 hari rasa 2 tahun. Itu kekasih manusia. Kalau kekasih itu apanya yang berdekatan? Bukan tubuhnya, tapi rohaninya. Dia sudah menjadi satu. Namanya kekasih. Pendek kata, kalau kita duduki ini kedudukan kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, kita adalah orang yang paling bahagia di dunia ini. Ya, karena kita kekasih Allah Subhanahu wa ta'ala.